Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Sirah Nabawiyah SD Muhammadiyah Plus Salatiga, yang pada kesempatan ini kita akan bercerita tentang kaum muslimin awal. Nah, kita buka dulu ya. Karena kita di sini mengambil ceritanya dari buku Muhammad Teladanku ya, jilid 3. Nah, jadi ada sumber yang valid. Oke. Kita mulai adik-adik tersayang. Jadi seperti cerita pada episode sebelumnya bahwa Nabi ketika usia 40 tahun mendapatkan wahyu, kemudian diperintahkan untuk berdakwah, maka Nabi pun berdakwah. Dakwah pertama dilakukan secara sirriyah. Sirriyah itu artinya sembunyi-sembunyi. Nah, yang diberitahu pertama adalah sahabat, teman dekat, orang-orang yang dikenal tentu saja. Pertama kali yang memeluk adalah Siti Khadijah, istrinya sendiri ya. Kemudian ada Ali, ada Zaid, ada Utsman, ada Abu Bakar, dan lain sebagainya. Nah, mereka ini disebut dengan kaum muslimin awal atau as-sabiqunal awwalin. Tentu saja dakwah ini walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, masyarakat tahu. Mereka sangat membenci Nabi, juga ajaran-ajarannya. Kemudian karena kaum muslimin awal tahu betapa orang kafir Quraisy sangat membenci, mereka melakukan ibadahnya secara sembunyi-sembunyi. Mereka pergi di balik gunung, ke gua-gua, di tempat-tempat yang tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Dan ini dilakukan selama kurang lebih 3 tahun. Nah, ayat pun turun satu demi satu. Dan ayat yang turun ini kebanyakan adalah ayat yang pendek ya. Dengan adanya wahyu yang turun itu semakin memperkuat iman para as-sabiqunal awwalin, para kaum muslimin awal. Nah, Islam pun berkembang. Walaupun dengan dakwah yang sembunyi-sembunyi tadi. Bisa berkembang karena ada suri tauladan dari sosok pembawanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seperti yang diketahui oleh banyak orang, bahkan para musuh, para kaum kafir Quraisy pun mengakui betapa mulianya akhlak Nabi. Beliau jujur, jelas. Beliau kasih kepada sesama, tidak membeda-bedakan kepada yatim piatu, kaum fakir, kaum yang lemah, kepada orang miskin yang sengsara. Beliau sangat sayang. Juga beliau memberikan hak dengan adil kepada siapapun. Nah, inilah yang menjadikan Islam bisa berkembang pada waktu itu. Ketika malam tiba, Nabi tidak banyak tidurnya. Beliau membaca wahyu ilahi, membaca ayat-ayat yang turun pada saat itu, yang lebih dikenal sekarang dengan sebutan Al-Quran. Kemudian beliau tidak pernah melupakan yang namanya sholat tahajud. Juga beliau sering merenung akan terciptanya bumi, langit, dan seisinya. Dan yang paling beliau fikirkan adalah umatnya dan umatnya. Karena beliau sangat mencintai umatnya. Maka kita patut bersyukur sebagai umat Nabi yang walaupun saat ini kita belum pernah bertemu dengan Nabi, tetapi kita
sangat dicintai oleh Nabi. Kita difikirkan oleh Nabi nasib umatnya. Pada saat beliau berdakwah, sebenarnya masyarakat tahu ya, Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekatnya, dan pengikutnya pun semakin banyak. Pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy berpikir, mereka tidak menghiraukan karena mereka menganggap bahwa ajaran Nabi Muhammad akan lenyap seperti ajaran-ajaran agama sebelumnya. Dan orang kafir Quraisy percaya bahwa suatu saat nanti pengikut Nabi akan kembali menyembah kepada sesembahan warisan dari nenek moyang mereka, yaitu ada Hubal, Atta, Uzza, dan sebagainya. Tetapi pikiran mereka itu salah. Sampai kapanpun wahyu ilahi tidak akan terkalahkan, apalagi ajaran dari Muhammad yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengikut Nabi tidak lagi takut akan siksaan kafir Quraisy. Mereka semakin kuat imannya dan mereka semakin mencintai Nabi. Itu dakwahnya Nabi kepada para pengikutnya yang sebelumnya bukan pengikutnya. Lalu bagaimana dakwahnya Nabi kepada keluarganya, kepada paman-pamannya yang merupakan para pemimpin kafir Quraisy pada waktu itu? Karena paman-paman Nabi adalah orang-orang yang terkenal dan berpengaruh pada saat itu. Kita ikuti pada episode selanjutnya. Jangan lupa terus menyimak Sirah Nabawiyah SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga yang tayang pada setiap hari Ahad pagi. Nah, kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.